Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kisah dan Hikmah. Memberikan kita semua pelajaran dan hikmah di balik setiap cerita dan kisah di seluruh dunia. Di sebuah kota kecil, ada seorang pemuda bernama Denny. Ia baru saja lulus dari universitas ternama dengan predikat summa cum laude. Sejak kecil, Denny dikenal sebagai anak yang cerdas. Nilai-nilainya selalu sempurna, dan ia sering menjadi kebanggaan keluarga serta lingkungan sekitarnya. Namun, seiring bertambahnya usia, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Denny mulai merasa bahwa kepintaran adalah segalanya. Ia percaya, selama seseorang memiliki ilmu yang tinggi, maka ia pantas dihormati, didengar, dan bahkan diutamakan. Tanpa ia sadari, cara bicaranya mulai berubah. Ia sering memotong pembicaraan orang lain, meremehkan pendapat yang menurutnya tidak logis, dan merasa paling benar dalam setiap diskusi. Suatu hari, Denny mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Ini adalah impian yang selama ini ia kejar. Hari pertamanya dimulai dengan penuh percaya diri. Di kantor itu, ia bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang berpendidikan tinggi, ada pula yang biasa saja. Salah satunya adalah Pak Rahmat, seorang karyawan senior yang tidak memiliki gelar tinggi, namun sudah bekerja di sana selama lebih dari 20 tahun. Saat rapat pertama, Denny langsung menunjukkan kemampuannya. Ia mempresentasikan ide-ide cemerlang dengan penuh keyakinan. Semua orang terlihat terkesan. Namun ketika Pak Rahmat mencoba memberikan masukan, Denny langsung memotong dengan nada yang agak tinggi. "Maaf Pak, tapi cara itu sudah tidak relevan. Kita harus pakai metode yang lebih modern." Ruangan menjadi hening. Pak Rahmat hanya tersenyum kecil lalu mengangguk. Ia tidak membalas dengan emosi. Sejak saat itu, hubungan Denny dengan beberapa rekan kerja mulai terasa dingin. Mereka menghargai kecerdasannya, tetapi merasa tidak nyaman dengan sikapnya. Hari demi hari berlalu. Denny terus bekerja dengan hasil yang bagus. Target tercapai, bahkan sering melampaui ekspektasi. Namun, ada satu hal yang tidak ia sadari. Ia mulai dijauhi. Tidak ada yang benar-benar ingin bekerja sama dengannya. Ia jarang diajak berdiskusi santai. Bahkan ketika ada proyek tim kelompok, banyak yang merasa terpaksa jika harus satu kelompok dengan Denny. Suatu ketika, perusahaan mendapatkan proyek besar yang membutuhkan kerjasama tim yang solid. Denny tentu saja masuk dalam tim tersebut. Disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Denny tetap dengan caranya. Ia mendominasi diskusi, Menolak ide yang menurutnya tidak sesuai dan jarang mendengarkan orang lain. Akibatnya, tim mulai tidak kompak. Komunikasi menjadi buruk. Banyak anggota tim yang memilih diam daripada berdebat dengan Denny. Hingga suatu hari, terjadi kesalahan besar dalam proyek tersebut. Kesalahan itu sebenarnya bisa dicegah jika semua anggota tim saling terbuka dan bekerja sama dengan baik. Namun karena komunikasi yang tidak sehat, masalah kecil berkembang menjadi besar. Proyek itu pun gagal. Manajemen perusahaan sangat kecewa. Denny yang selama ini selalu berhasil, untuk pertama kalinya merasakan kegagalan yang nyata. Ia dipanggil oleh atasannya. "Atas hasil kerjamu, kami tahu kamu pintar, Denny. Tapi ada sesuatu yang lebih penting dari itu yang belum kamu miliki." Denny terdiam. "Apa itu, Pak?" "Attitude. Cara kamu memperlakukan orang lain. Ilmu bisa membuatmu hebat, tapi akhlak yang membuat orang lain mau berjalan bersamamu." Kata-kata itu menghantam Denny dengan keras. Untuk pertama kalinya, ia mulai merenung. Malam itu, ia pulang dengan pikiran yang penuh. Ia mengingat kembali semua kejadian selama ini. Cara ia berbicara, cara ia menanggapi orang lain, dan bagaimana orang-orang mulai menjauh darinya. Ia juga teringat Pak Rahmat, orang yang dulu ia anggap biasa saja, namun selalu bersikap tenang, sabar, dan menghargai siapapun. Keesokan harinya, Denny memberanikan diri untuk menemui Pak Rahmat. "Pak, saya ingin minta maaf." Pak Rahmat menoleh, tersenyum hangat. "Maaf untuk apa, Den?" "Saya sering meremehkan Bapak. Saya terlalu merasa pintar, sampai lupa menghargai orang lain." Pak Rahmat tersenyum. "Tidak apa-apa, Den. Semua orang pernah belajar." Denny terdiam sejenak.
Bagaimana caranya supaya saya bisa berubah? Pak Rahmat menarik nafas pelan. Ilmu itu penting, Den. Tapi akhlak itu pondasinya. Kalau pondasinya tidak kuat, bangunan setinggi apapun bisa runtuh. Ia melanjutkan. Mulailah dengan mendengar. Jangan hanya ingin dimengerti, tapi juga berusaha memahami. Hormati orang lain, bahkan ketika kamu merasa lebih tahu. Kata-kata itu sederhana, tapi sangat dalam. Sejak hari itu, Denny mulai berubah. Ia belajar untuk menahan diri ketika ingin memotong pembicaraan. Ia mulai mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia mencoba menghargai setiap pendapat, bahkan yang berbeda dengan pikirannya. Perubahan itu tidak instan. Terkadang ia masih tergelincir, masih merasa ingin menunjukkan bahwa ia benar. Namun setiap kali itu terjadi, ia mengingat kembali pelajaran yang ia dapatkan. Perlahan, orang-orang mulai merasakan perubahan dalam diri Denny. Ia tidak lagi terlihat sombong. Cara bicaranya lebih tenang. Ia mulai menjadi pribadi yang menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Beberapa bulan kemudian, perusahaan kembali mendapatkan proyek besar. Kali ini, Denny kembali dipercaya untuk bergabung dalam tim. Namun, ada yang berbeda. Ia tidak lagi mendominasi. Ia mengajak semua anggota tim untuk berdiskusi. Ia mendengarkan dengan serius. Bahkan beberapa ide terbaik dalam proyek itu justru datang dari orang-orang yang sebelumnya jarang ia perhatikan. Hasilnya, proyek itu berhasil dengan sangat baik. Tidak hanya karena kecerdasan strategi, tetapi karena kekompakan tim. Setelah proyek selesai, atasannya kembali memanggil Denny. Kali ini, kamu berbeda. Denny tersenyum kecil. Saya belajar, Pak. Atau lebih tepatnya, kamu mulai memahami. Denny mengangguk. Ia akhirnya menyadari satu hal penting. Bahwa ilmu memang bisa mengangkat derajat seseorang. Namun tanpa akhlak, ilmu itu bisa menjadi sia-sia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang seberapa pintar seseorang, tetapi tentang bagaimana ia memperlakukan orang lain. Dan sejak saat itu, Denny tidak lagi hanya mengejar ilmu. Ia juga menjaga akhlaknya. Karena ia tahu, di atas ilmu yang tinggi, ada akhlak yang jauh lebih mulia.